Oke, pada video kali ini gue mau ngebahas bagaimana sih caranya mengatasi spam order yang sangat merugikan para advertising di luar sana. Bahkan ya gue kena spam order ini di bulan Juni, ya ramai-ramainya di bulan Juli lah gitu kan. Kita kena spam order, banyak leads yang masuk nggak ada nomor WA-nya, dan itu tuh menyedot budget iklan. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana? Simak video ini sampai habis. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Hendy. Jadi gue adalah seorang advertising di salah satu startup yang pernah mencapai ROAS 5 kali dalam 1 tahun. Jadi apa yang gue share di sini itu murni pengalaman gue terjun di dunia digital ini. Tanpa basa-basi langsung aja kita masuk bagaimana cara mengatasi spam order di tahun 2025 ini. Oke, sebelumnya gue mau cerita sedikit ya. Spam order ini baru-baru banget para advertising atau para business owner lah yang mungkin dia iklan di Meta, terus call to action dia itu untuk ngedirect si lead itu pakai form, dan orang-orang yang isi form itu adalah orang-orang yang spam semua, dan itu banyak terjadi di bulan Juli, dan gue pun mengalami sendiri ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi contoh spam order ini seperti ini teman-teman. Yang pertama, di bagian markup spam buy-nya itu buatan AI semua, jadi kedetek AI ini, bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia pasti bacanya banned IP. Ini kalau misalkan di scale up, kalian menggunakan tool scale up, itu bakal ketahuan nih ketika kalian blokir terus masuk ke ini nih, ke suspense order, dan di sini tuh bakal ketahuan dari mana asalnya spam order ini. Kalau misalkan dari manusia, ya di sininya bakal ketahuan gitu banned IP. Dan misal kalau misalkan dari orang yang ngelakuin spam order, contoh gua lah gitu kan, itu dari IP-nya bakal ketahuan, dan dari sininya juga bakal ada notes banned IP. Itu kalau misalkan manusia yang ngelakuin. Cuman di sini tuh robot yang ngelakuin AI teman-teman. Jadi ya kita nggak bisa nggak bisa ngebanned lah gitu kan. Kalau misalkan ulahnya seseorang yang jahil, yang iseng gitu kan, kita masih bisa banned, dan dia nggak bakal kena iklan kita lagi gitu kan, atau nggak bakal bisa isi form kita lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini tuh dia IP-nya beda-beda teman-teman. Jadi setiap dia order, bahkan gua pun sampai kebingungan gitu. Kok di sini tuh IP-nya beda-beda ya? Dia di tanggal 20 di jam 6 itu IP-nya 125 168 104 225. Nah, dia order lagi nih di jam 6.37. 1 menit, jedanya cuma 1 menit gitu kan. Dan dengan IP yang berbeda. Ini udah jelas AI. Kalaupun manusia itu nggak bisa, karena gue udah aktifin order validation di scalp-nya. Dan kalau misalkan udah diaktifin order validation, itu satu IP itu cuman bisa order sekali dalam 1 jam, nggak bisa 2 kali. Jadi kalau misalkan mau order lagi, itu harus nunggu 1 jam lagi. Dan ini tuh IP-nya beda-beda, dan jedanya cuma 1 menit doang. Di sini lucunya cuma 1 menit doang. Nah, ini contoh kasusnya spam order itu kayak gini teman-teman. Nah, untuk mengatasinya itu gue yang pertama di sini, kalau gue lo pada pakai tool scale up, yang pertama pastiin order validationnya itu diaktifin. Meskipun ini nggak jadi solusi teman-teman, karena ya gue udah aktifin, tapi tetap masih ada aja yang masuk untuk spam order ini sendiri gitu. Tapi ya di sini masih mending lah. Jadi kalau misalkan ada orang iseng atau orang jahil yang mau ngejailin bisnis kita, itu dia nggak bisa order berkali-kali, pasti bacaannya duplicate order, nggak bisa order 2 kali dalam satu IP dengan waktu yang bersamaan. Nah, yang kedua, gue itu pakai langkah verifikasi di sini. Nah, untuk langkah verifikasinya nanti gue buatin, cara buatnya ini seperti apa gitu kan. Kalau misalkan mungkin di luaran sana pakai Recepta, gue lebih saranin pakai ini. Kenapa? Karena sebelum dia mau isi form, dia harus isi ini dulu teman-teman, isi langkah verifikasinya dulu. Habis itu baru dia lanjut ke form untuk ngebuat langkah verifikasi ini. Karena ini tuh gue buat pakai HTML atau kode. Nah, di sini gue udah siapin kodenya, nanti gue selipin aja di deskripsi, nanti bisa lo pakai. Cara pengaplikasiannya kalau misalkan kalian gunain form itu seperti ini teman-teman. Jadi lo masuk aja, kalau misalkan lo pakai WordPress, lo ketik HTML di sini. Nah, lo copy ini, atau lo copy dulu di sini nih. Lo copy di sini, lo masuk ke, misal gue pakai scallop dah ya, pakai scallop di sini. Lo pergi ke landing page, terus produk mana nih yang mau lo pakein Capta, misal produk ini. Nah, di bagian pengaturan, lo scroll ke bawah, lo copy si embednya, lo copy, lo taruh di bagian sini nih, di bagian width 700 px, margin 30 px auto. Di bawah ini lo paste.
lu paste, lu Ctrl A, Ctrl C atau Ctrl X boleh. Nanti lu tempel di sini di HTML kodenya, dan ini udah jadi. Tinggal lu sesuaiin aja dari backgroundnya. Kan masih hitam, lu tinggal sesuaiin aja dari backgroundnya, lu ganti warnanya jadi warna putih biar sesuai. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi case-nya ini seperti ini. Jadi kalau misalkan dia mau isi form, dia harus isi verifikasi ini dulu. Jadi kalau misalkan dia ngisinya ngasal, itu nggak bakal bisa tuh, kode salah coba lagi. Jadi dia harus isi dulu. Jadi gunanya ini untuk mencegah si AI ini. Jadi kalaupun dia memang AI, dia nggak bakal bisa ngisi ini. Cuman biarpun ini kurang efek atau kurang ngaruh ya, cuman gue masih ngegunain ini sih. Alhasil ya spam ordernya itu masih di bawah 20%. Ya itu seperti itu teman-teman ya, untuk membuat emblem langkah verifikasinya. Oke, itu solusi yang pertama. Kita lanjut ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah kalau misalkan kalian masih mengalami kena spam order, solusi yang kedua di bagian penempatannya. Kalau misalkan kalian beriklan di Meta Ads, di bagian platform ini kalian nonaktifkan Facebook Messenger, Audience Network, dan Thread. Yang kalian centang di sini cuma IG doang. Dan ini sangat-sangat ngaruh teman-teman. Dan gue udah terapin waktu tadi, alhasilnya leads-nya itu kebanyakan nggak sampah atau nggak ada yang nge-spam. Karena ya kalau misalkan kita sebarin di Facebook, itu ada berita kalau misalkan para pengguna Facebook Pro untuk bisa mendapatkan uang, katanya gitu kan, untuk bisa mendapatkan uang, dia harus nge-spam iklan-iklan yang berseliweran di Facebook. Padahal itu salah besar ya. Karena kalau misalkan ngedapetin duit dari FB Pro, ya kontennya yang harus bagus, bukan kita yang nyepam si iklannya gitu kan. Itu sangat-sangat fatal lah. Nah, kalau misalkan kalian audiens gue itu dari Facebook, tapi bisa nggak gue centangnya cuma 2, Facebook sama Instagram? Ya boleh-boleh aja, cuman ya nantinya bakal kena spam order lagi. Gue rekomendasinya cuma centang si IG-nya doang, biarpun lebih mahal, cuman audiensnya itu di sini lebih berkualitas teman-teman. Jadi yang kedua solusinya penempatannya atau placement si ads-nya itu kalian cuman tayangkan di Instagram doang. Oke, itu solusi yang kedua. Kita lanjut ke solusi yang ketiga. Nih, solusi yang ketiga, gue saranin untuk kalian gunain WhatsApp. Ini adalah tools WhatsApp Gateway yang ini tuh berbayar teman-teman. Jadi si WhatsApp ini tuh bisa memverifikasi nomor WhatsApp valid. Jadi contohnya kayak kita daftar kartu provider deh. Nah kalau misalkan kita daftar kartu provider kan kita harus masukin NIK kita sama KTP. Nah kalau misalkan kita ngasal verifikasinya, itu biasanya ditolak. Nah, WhatsApp ini seperti ini. Dia sama kayak WhatsApp gateway lainnya, kayak Wawa, Mota, dan lain-lain. Cuman bedanya kalau si WhatsApp ini, dia bisa memverifikasi nomor WhatsApp secara valid. Ini berbayar, cuman gue rekomendasiin untuk kalian, kalau misalkan udah mentok banget nih, solusi yang pertama, yang kedua itu masih banyak banget spam order, coba lu gunain pakai tool WhatsApp ini deh, karena ya ini bisa memverifikasi nomor WhatsApp secara valid. Jadi kalau misalkan dia ngisi nomor WhatsAppnya itu ngasal atau nggak valid, ya si WhatsApp ini tuh bakal otomatis nggak melanjutkan ke ordernya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini untuk mengatasi spam order yang banyak menimpa para advertising di luar sana. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan kalau misalkan kalian butuh jasa untuk di handle ads-nya, atau mungkin kalian belum ada tim advertising, lu bisa hubungi kontak gue di ini. Lu bisa kontak di WhatsApp gue, atau mungkin ke Gmail gue, atau DM ke Instagram gue boleh. So, itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.